Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Pada saat ini, Xiao Yan tidak terburu-buru untuk memperhatikan tindakan Liu Yin dan penjaga abu-abu di depannya. Karena dia menemukan bahwa pertempuran Qi di dalam tubuh telah menjadi sangat bergejolak dalam pertempuran sebelumnya yang hampir seperti awan dan air, dan jejaknya sangat halus. Qi pertempuran murni mengalir liar di tubuhnya, dan ruang di sekitar tubuh Xiao Yan juga berfluktuasi dengan cepat. Energi yang meringkuk dan murni hampir mengalir ke tubuh Xiao Yan. Lihat penampilan ini. Jelas gerakan yang hanya terjadi ketika mereka dipromosikan. Xiao Yan cukup beruntung untuk mencapai peluang terobosan ketika dia telah menyerang sepenuhnya tanpa ragu-ragu sebelumnya, sehingga sekarang Qi tubuhnya secara otomatis mengalir, dan kekuatannya juga mulai meningkat sebagai hal yang biasa. Semua ini hanya masalah biasa, karena Xiao Yan awalnya adalah puncak dari tahap awal Kaisar Do Bintang 3, dan terobosan hanya masalah waktu. Ini hanya kesempatan untuk promosi yang tampaknya sangat buruk. Gerakan yang dilakukan oleh Xiao Yan secara alami tidak dapat melarikan diri dari beberapa orang dengan penglihatan yang baik di aula. Oleh karena itu, seruan Xiao Yan benar-benar maju dalam pertempuran, terdengar satu demi satu di aula. Ratusan orang menatap sosok yang terbungkus api putih susu dengan takjub. Terobosan saat ini jelas tidak bijaksana. Para penjaga di aula sedang mengincar mereka. Jika seseorang ceroboh, kegagalan terobosan adalah masalah sepele. Jika sekarang pertempuran di aula utama berada pada saat yang kritis, dia benar-benar memberikan promosi mendadak yang benar-benar membuat orang merasa tercengang tentang peruntungannya. Anda harus tahu bahwa selama promosi, Anda tidak boleh terlalu diganggu. Jika tidak, Anda akan terluka atau bahkan mengancam jiwa. Jika ditempatkan di waktu yang biasa, Xiao Yan akan sangat iri ketika menghadapi hal seperti itu. Tapi sekarang apakah kesempatan ini dianggap sebagai tempat untuk maju? Sialan, bukan? Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi karena situasi yang tiba-tiba ini. Dia juga mengerti bahwa dalam situasi seperti itu, pada dasarnya tidak mungkin baginya untuk dipromosikan secara diam-diam. Namun, promosi satu ini yang tidak melakukannya. Tidak bermaksud mendorongnya sedikit pun. Semua karena itu datang ke pintu secara otomatis. Xiao yang tidak tahan untuk menolak, dan inilah yang paling membuatnya tertawa dan menangis. Ayo, kebetulan menyusul. Penjaga abu-abu memandang Xiao Yan, dan tidak bisa menahan kerutan seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu, dan kemudian kekuatannya tiba-tiba meningkat banyak. Dia melihat Xiao Yan yang berdiri diam dan tidak berani bergerak, lalu dia melihat gerakan di sekelilingnya. Tiba-tiba aku mengerti, aku tidak bisa tidak menampar tombak perak dengan telapak tanganku, dan tombak itu berubah menjadi bayangan dan menembak Xiao Yan. Brengsek! Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketika dia melihat adegan lucu ini, tetapi dia tidak bisa menggunakan energi pendendamnya untuk bertahan. Jika tidak, kesempatannya untuk menerobos waktu ini akan hilang dengan sia-sia. Xiao Yan, kamu menyelesaikan promosi, aku akan membantumu menghentikannya sementara. Bayangan hijau pucat tiba-tiba muncul di depan Xiao Yan. Yueru tersenyum. Pada saat ini, wali abu-abu di depannya juga menemukan ada sesuatu yang salah dengan Xiao Yan dan buru-buru mengambil tindakan. Meskipun dengan kekuatan puncak Do di bintang 3 dari wali abu-abu, dia tidak akan takut pada Xiao Yan. Penerobosan. Beri aku 10 menit. Setelah sedikit penundaan, Xiao Yan menggertakkan giginya dan mengangguk, lalu buru-buru duduk bersila. Shen mengendalikan energi gila di tubuhnya. Pada saat tertentu, tatapan sengit melintas di mata Liu Yin, dia perlahan membuka mulutnya,
dan awan origin Qi berwarna biru es keluar. Peng itu juga membuka paruh burung itu, dan udara dingin meraung, berubah menjadi angin dingin, dan tiba-tiba meraung. Angin dingin melesat melewati, dan tanah langsung membeku, dan penjaga abu-abu hendak mengubah origin Qi untuk melawan, tetapi tubuhnya tiba-tiba menegang. Hanya dalam beberapa napas, penjaga abu-abu berubah menjadi patung es yang hidup. Hah, aku lelah. Bahu Liu Ying juga runtuh, dan wajahnya pucat. Jelas, implikasi sebelumnya adalah keterampilan eksklusif mereka di kota 10.000 binatang. Itu tidak semudah kelihatannya. Bahkan jika Xiao Yan melakukan umpan sebelumnya, dia memancarkan udara dingin di sekitar penjaga abu-abu, sehingga dia bisa membeku untuk sementara waktu sekarang. Xiao Yan, kamu bisa menerobos dengan tenang. Liu Yin juga melihat keadaan Xiao Yan dan mengatakan bahwa meskipun dia dan Xiao Yan hanya memiliki hubungan sepihak, itu tidak bisa dikatakan sebagai firasat buruk, dan lulus ujian peringkat pertama tingkat kaisar juga merupakan hal yang terkenal bagi orang-orang yang hadir, menyinggung perasaannya. Bukan hal yang baik untuk menjadi apoteker peringkat pertama kaisar. Hati-hati. Yueru juga buru-buru mengaktifkan energi pendendam biru di seluruh tubuhnya dan menyerang Liu Yin. Apa yang sedang kamu lakukan? Liu Yin baru saja membekukan penjaga abu-abu untuk sementara, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Yueru akan menyerang dirinya sendiri ketika dia lemah. Betapa hinanya. Liu Yin berpikir begitu saat ini. Burung di bahu Liu Yin jelas bukan hal biasa. Melihat Yueru menyerang tuannya, dia buru-buru memberi isyarat kepada Liu Yin dalam bahasa binatang. Penjaga abu-abu itu tidak membeku sama sekali. Xiaohan biru es itu sepertinya berkata. Percakapan antara Liu Yin dan Xiao Niao belum berakhir. Sekelompok petarung tipe guntur yang kuat membawa tombak perak melesat ke arah Liu Yin. Mengatakan terlambat lebih cepat. Tepat ketika Do Qi Pianlian yang menakutkan hendak menyerang Liu Yin, Do Qiuru King juga tiba. Tombak panjang Yibing, yang membawa semangat juang putih perak, menyerang dengan ganas dengan semangat juang berwarna biru yang perlahan keluar dari tubuh Yueru. Bum bum bum. Lingkaran gelombang kejut terpancar dari pusat serangan. Penjaga abu-abu mengambil kembali tombaknya, ditutupi dengan aura atribut guntur, dan guntur mengalir di tubuhnya dari waktu ke waktu. Semangat juang gadis kecil ini tampaknya akrab Wewemp Novel. Penjaga abu-abu juga menatap Yueru dengan penuh minat. Penjaga abu-abu telah tertidur untuk waktu yang lama, dan baru saja bangun, bahkan jika ingatan adalah sedikit tidak lengkap. Mengenai serangan wali abu-abu, bahkan jika itu sekuat seni bela diri, dia tidak berani mengabaikan sedikit pun. Jadi Yueru juga membungkus seluruh telapak tangannya dengan energi balas dendam Qian dan buru-buru menyapanya. Telapak tangan bertabrakan, dan batu tulis tempat Yueru berdiri langsung terguncang menjadi bubuk. SST. Yueru baru saja menggedor penjaga abu-abu, dan tiba-tiba ledakan angin lain bergema di belakangnya. Yueru sedikit mengernyit. Tangan kanannya membawa cahaya biru yang bergejolak dan mendorong ke belakang. Pertempuran masih berlangsung, tetapi untuk beberapa alasan, siapapun dengan mata yang tajam dapat melihat bahwa pertempuran saat ini antara penjaga abu-abu dan Yueru tidak sehebat Xiao Yan di awal. Mungkinkah penjaga abu-abu kelelahan? Setelah gelombang serangan ini berakhir, Liu Yin juga sangat berterima kasih kepada Yueru. Bahkan jika itu hanya serangan, dia akan kehilangan kulitnya jika dia tidak mati. Dia telah salah paham padanya barusan. Dan meskipun dia tidak tahu apa maksud dari penjaga abu-abu di depannya, sikap Liu Yin terhadap Yueru berubah 360 derajat. Liu Yin sekarang harus melihat dengan hati-hati pada penjaga abu-abu di depannya. Penjaga ini dapat memecahkan segel dalam sekejap di bawah teknik pembekuannya sendiri. Kekuatannya terlalu tirani,
dan itu benar-benar layak untuk menjadi penjaga puncak kerajaan. Dou di bintang 3. Pada saat yang sama, dia juga melihat aura balas dendam Qian Yueru dengan penuh minat. Hanya dari aura balas dendam Qian, dia bisa merasakan aura kekaguman. Rahasia apa yang dimiliki Yueru kali ini? Gadis berambut hijau Liu Yin juga menjadi penasaran pada saat ini. Tetapi dia juga tidak menganggur, dia juga melemparkan dirinya ke dalam pertempuran dengan Xiao Han di pundaknya. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.